Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan bahas soal literasi bahasa Inggris, di mana soal literasi ini dikirim dari salah seorang teman yang katanya soal ini diambil dari soal bahasa Inggris Undip soal beberapa tahun yang lalu, dan kebetulan soalnya berupa soal reading, jadi cocok juga digunakan sebagai referensi untuk soal literasi karena memiliki kemiripan model soal. Nah, seperti biasa untuk mempelajari soal literasi bahasa Inggris, saya akan bagi menjadi dua bagian pembahasan. Jadi bagi teman-teman yang biasanya kurang memahami teks bahasa Inggris, di bagian pertama akan saya coba terjemahkan dari masing-masing teksnya, sekalian untuk menambah kosakata baru, mana tahu ada beberapa kata yang belum pernah dibaca, belum diketahui artinya. Ini kesempatan untuk menambah vocabulary kosakatanya. Sementara untuk teman-teman yang sudah lumayan lancar dalam vocabulary-nya mungkin bisa skip langsung ke pembahasan soalnya. Kita baca di sini jaundice ini artinya seperti penyakit kuning ya. Jadi itu istilah medisnya. Jadi ada beberapa kata yang tidak diterjemahkan secara langsung. Nah, jaundice ini adalah penyakit kuning ya. Jadi penyakit kuning ini terjadi dengan karakteristik ya bahwa ada bercak kuning pada kulit yang disebabkan oleh kelebihan pemecahan hemoglobin di dalam darah ya. Sebuah tanda di mana liver hati tidak bekerja secara baik. Kemudian penyakit ini mungkin muncul ketika fungsi hati telah dikurangi, telah dirusak ya, dengan penyumbatan kelenjar empedu, saluran empedu, dan juga kerusakan disebabkan oleh hepatitis. Hepatitis A, B, dan C adalah penyakit ini viral, artinya disebabkan oleh virus yang menyebabkan kerusakan pada hati, dan seperti penyakit yang disebabkan oleh virus yang lain, pengobatan paling utama dari ini adalah difokuskan kepada pengobatan simptomnya, bukan ke penghilangan virus penyebabnya. Nah, hepatitis A ini biasanya adalah suatu penyakit ringan, bukan ringan ya, menengah gitu, yang diindikasikan dengan adanya demam yang secara tiba-tiba, ini kelesuan, nausea, mual, anoreksia, kehilangan selera makan, dan juga ketidaknyamanan di daerah perut. Kemudian penyakit kuning akan mengikuti dalam beberapa hari. Virus yang menyebabkannya, yaitu si hepatitis A ini, biasanya menular melalui kontaminasi feses, walaupun makanan terkontaminasi dan juga airan terkontaminasi bisa mempercepat proses transmisi. Suatu penyakit yang langka, rare ini langka, di Amerika Serikat, yaitu si hepatitis B, berupa penyakit endemik di beberapa wilayah Asia, di mana jutaan orang telah kemungkinan mengalami infeksi. Itu adalah kurang lebih ya terjemahan dari teks pertama. Nah, pertanyaannya seperti biasa, dia pasti umumnya menanyakan adalah apa topik utama dari bacaan di atas. Nah, kalau kita perhatikan, dia mengungkapkan tentang penyakit yang disebut dengan jaundice, kemudian ada penyebutan hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, walaupun yang dijelaskan di teks adalah yang A dan B. Jadi di sini kita bisa perhatikan bahwa yang diutamakan penjelasannya adalah simptom dari tipe dan simptom dari penyakit hati. Dia tidak langsung menyangkut ke si penyakit kuningnya, karena di sini penyakit kuning, di sini tentang hepatitis A dan B dan C. Jadi lebih tepat kalau kita memilih option D sebagai jawaban paling tepat. Kita perhatikan di soal kedua. What is the typical treatment of viral disease? Tadi juga di waktu kita terjemahkan ada langsung terbaca ya. Ini langsung bisa dijawab. Kita perhatikan pertanyaan kedua adalah apa yang menjadi pengobatan untuk penyakit yang disebabkan oleh virus. Di sini jawabannya kita tandai lagi. The major treatment effort focus on treatment of symptom. Jadi dia difokuskan kepada pengobatan simptomnya. Jadi maksudnya itu kalau ada satu penyakit yang menyebabkan rasa mual, yang diobati adalah rasa mualnya. Kalau dia menyebabkan demam, yang diobati adalah demamnya. Jadi kita pilih jawabannya sudah jelas, dia di option B. Jadi mengobati simptomnya. Kemudian yang di paragraf
soal nomor 3. Semua ini adalah simptom atau ciri-ciri dari penyakit hepatitis A kecuali. Nah, kalau soal seperti ini yang paling gampang adalah kita telusuri lagi dan tinggal kita checklist mana-mana saja yang ada ya. Kalau kita perhatikan yang hepatitis A, mungkin saya hapus dulu supaya lebih jelas ya. Hepatitis A di sini mulai kata-katanya ditandai dengan fever. Di sini kita perhatikan ada fever, kemudian kelesuan, malaise, nausea ada, anoreksia juga ada, kemudian abdominal discomfort, berarti yang tidak ada adalah di option C. Jadi soal ini ada termasuk soal yang paling mudah tipenya untuk dikerjakan, tinggal kita checklist. Yang menjadi masalah adalah ketika kita bekerja di depan layar komputer seperti itu, kita harus scroll up dan down berulang kali, ini agak merepotkan. Jadi kalau bisa diingat-ingat teksnya jauh lebih baik, tetapi kalau tidak bisa terpaksa kita bacanya naik turun, dan untuk menentukan mana jawaban yang akan kita eliminasi. Kemudian yang di soal berikutnya ya, one set characteristic of jaundice and hepatitis is, berarti salah satu kesamaan ciri-ciri dari penyakit kuning dan hepatitis. Jadi kalau di sini kita harus kembalikan ke bacaannya, apa yang menjadi persamaan di antara penyakit kuning ini dan juga si hepatitis ya. Jadi kalau kita perhatikan jawabannya dan pilihannya adalah bacaan tadi ya. Yang paling utama adalah yang ini, yellow tint to the skin. Jadi kalau kita perhatikan di bacaannya tadi, di jaundice terjadi karena adanya bercak kuning di kulit. Kemudian di hepatitis juga jaundice-nya akan muncul beberapa hari kemudian. Jadi akan sama-sama menimbulkan bercak kuning di permukaan kulit ya, karena ada kerusakan di bagian hati. Jadi ini jelas bahwa jawabannya adalah yang option D. Nah, yang soal nomor terakhir ini tentang vocabulary atau perbendaharaan kosakata. The word rare ini tadi kita terjemahkan sebagai kata jarang ya. Jarang itu dapat digantikan dengan kata yang jawabannya adalah yang sparse ya, jarang. Sementara ini artinya adalah rata-rata, ini serius, kemudian ini common artinya umum, dan fatal ya tetap artinya fatal. Jadi jelas bahwa jawabannya adalah di option A. Jadi ada beberapa soal terkait satu bacaan terkait materi atau mengenai penyakit kuning dan hepatitis. Jadi soal-soal seperti ini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana mencari jawaban, cara atau trik mencari jawabannya, baik itu jawaban mengenai pembacaan topik utama, kemudian juga ciri-ciri atau karakteristik yang disebutkan di teks, kemudian juga perbendaharaan atau vocabulary dari teks yang disebut. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.